Membuat aplikasi ekspedisi episode Lumen, di mana pada bagian ini kita akan membahas bagaimana cara membuat data atau membuat fitur untuk mengelola data armada. Jadi kita di sini memiliki data armada yang bertugas sebagai kurir. Jadi semua kendaraan yang terdaftar sebagai kurir akan kita data sebagai armada bagian dari aplikasi logistik ini. Jadi pertama kita buat controller untuk mengelola data armada. Nama controllernya adalah Fleet Controller. Ups, ternyata saya sedikit lupa bahwasanya di Lumen itu tidak ada fungsi untuk Artisan Make Controller. Jadi controllernya kita buat manual dengan cara yang seperti biasanya. Kemudian kita copy example controller dan sesuaikan nama controller yang diinginkan. Oke, bagian ini kita hapus saja. Jadi pada tugas kita kali ini adalah membuat API untuk mengelola data armadanya. Jika kita lihat ke database, kita sudah memiliki sebuah table bernama fleets. Oke, jadi ada beberapa data yang terdiri dari plat number, type, dan fotonya. Jadi kita akan menampilkan informasi tersebut ke dalam API yang khusus untuk menampilkan data armada. Jadi kita buat modelnya terlebih dahulu, namanya adalah fleet.php, kemudian kita copy paste model sebelumnya dan sesuaikan namanya. Oke, bagian pertama kita buat sebuah metode baru bernama index. Nanti di dalam metode ini kita akan membuat sebuah query untuk mengambil data armada yang sudah ada di database. Oke, sekarang kita buat query. Query-nya kita order by berdasarkan data yang terbaru menggunakan descending di create@. Kemudian kita load 10 data per halaman menggunakan metode paginate. Kemudian kita kembalikan dalam bentuk response JSON, di mana formatnya ada status, kemudian success, lalu bagian kedua ada data diikuti dengan data hasil query yang sudah kita buat. Oke, jika sudah, sekarang kita lihat dulu. Ada plat number, user. Jadi nanti ada fitur pencarian juga dan juga pagination. Jadi paginationnya sudah ada. Sekarang kita akan membuat fungsi untuk filtering data. Jadi kita gunakan metode when, di mana jika request key itu tidak sama dengan kosong, maka fungsi filteringnya akan kita jalankan. Di dalamnya ada fleets, kemudian where diikuti dengan plat number yang akan kita jadikan patokan atau parameter untuk filtering datanya. Jadi nanti pencarian data armada berdasarkan plat numbernya. Kemudian request key. Oke, sudah saatnya untuk mendefinisikan routing dari data armada ini. Kita buat sebuah routing baru menggunakan command route get, kemudian diikuti dengan URL yang kita inginkan, kemudian diikuti dengan nama controller, dan ditutup dengan nama metode. Dalam hal ini adalah metode index. Oke, sudah selesai. Saatnya untuk melakukan uji coba dengan membuka Postman, kemudian mengakses URL yang dimaksud. Oke, DW Logistik API, saya menggunakan valid, maka URL-nya bisa menggunakan DW Logistik API, dan teman-teman bisa menyesuaikan sesuai dengan environment developing-nya masing-masing. Oke, sekarang jangan lupa untuk mengirimkan header. Kita ambil API token dari table user karena routing ini sudah diprotect menggunakan authentication. Oke, terjadi error karena ternyata helper request itu juga tidak ada di Lumen. Jadi sekarang kita akan menggunakan bucket dari request, kemudian nanti kita bind ke dalam metode index ini. Oke, sekarang kita ganti helper request semuanya menggunakan variable request. Sekarang kita lakukan uji coba dan datanya sudah ditampilkan. Berhubung datanya masih kosong, maka kita akan mendapatkan data yang kosong. Oke, tugas berikutnya kita kerjakan fungsi untuk menambahkan data agar nantinya bisa menampilkan data tersebut. Oke, kita buat metode store, kemudian di dalamnya ada fungsi validasi untuk data yang akan divalidasi. Ada beberapa bagian yang harus kita validasi. Kita lihat dulu, ada plat number, type, foto. Oke, sekarang plat numbernya itu wajib. Lalu formatnya adalah string dan dia harus unique dari table fleets.
dengan parameternya adalah plate number. Kemudian type-nya ada 2, 1 car dan 0 car dan 1 adalah motorcycle. Kemudian foto, jadi nanti ada gambar untuk masing-masing armada atau kendaraannya. Validasinya tentu saja menggunakan image dengan ketentuan extensionnya JPG, JPEG, dan PNG. Oke, tidak ada lagi yang perlu kita validasi, cukup segini. Kemudian selanjutnya kita akan menghandle fungsi untuk atau query untuk menyimpan data ke table fleets. Menggunakan mass assignment dari modal fleet, kita buat fungsinya adalah create, kemudian di dalamnya adalah field apa saja yang akan kita masukkan ke dalam table fleets. Jadi ada plate number, type, foto, dan tentu saja nantinya akan diakhiri dengan user ID. User ID ini secara otomatis akan berisi ID user yang sedang login. Jadi kita nanti mengambil dari variable user. Oke, sekarang kita ambil data user yang sedang login dari request user. Sip, sudah beres. Hanya untuk menghandle fungsi gambarnya. Kita lihat dulu data user ini. Oke, jangan lupa untuk mendefinisikan routingnya. Jadi routingnya menggunakan store, kemudian metodenya adalah post. Sip, kita lihat dulu user yang sedang login apakah ditemukan atau tidak. Jadi kita akan mengirimkan informasi karena sudah ada fungsi validasi, maka kita wajib mengirimkan data yang diminta. Oke, ada plate number, kemudian kita masukkan saja angka yang random. Kemudian type-nya 1. Kemudian selanjutnya adalah foto, yakni berupa file gambar. Oke, foto. Salah, harusnya kita masuk ke form data agar bisa memilih tipenya teks atau file. Oke, kita ulangi isian yang sebelumnya, yakni plate number, kemudian ada type, dan yang terakhir adalah foto. Oke, ini kita ganti jadi file, kemudian kita select file gambar yang akan di-upload. Kita cari dulu gambar yang sesuai. Ada tidak ya? Tidak ada. Kita cari saja di Google, kita download, cari kata kunci motor, kemudian kita ambil salah satu yang ada di Google Image. Oke, save gambarnya. Kita kasih nama motor, kemudian kita upload ke Postman tadi, kita pilih motor. Oke, sip, sudah ada. Saja kita ganti juga metodenya menggunakan post, kemudian klik send. Maka yang akan dihasilkan adalah user yang sedang login. Jadi data user yang sedang login sudah ditemukan. Maka tugas berikutnya adalah menghandle fungsi untuk menyimpan gambar. Jadi filenya kita request dulu, kita tampung file foto ke dalam variable file, kemudian kita generate nama filenya berdasarkan dengan ketentuan bahwasanya nama filenya nanti adalah plate number ditambah dengan waktu kapan disimpan, kemudian diikuti dengan original extensionnya. File get client original extension. Kemudian berikutnya adalah file, lalu kita gunakan fungsi move. Parameter pertama adalah di mana kita akan menempatkan file tersebut atau gambar tersebut. Kemudian parameter kedua adalah nama file yang akan kita gunakan, yakni nama, dalam hal ini adalah nama custom yang sudah kita buat. Kemudian pada bagian foto kita gunakan file name, tentu saja untuk menyimpan nama file gambar yang sudah disimpan ke dalam folder public nantinya. Oke, sekarang kita kembalikan respon status success. Oke, lalu lanjut, kita tekan send karena sudah sesuai informasinya, post, fleets, kemudian form data, datanya sudah kita kirimkan, lalu kita tekan send. Oke, sukses. Saatnya untuk memastikan bahwa data tersebut benar-benar tersimpan. Image-nya ada di folder public, fleets, kemudian ada file gambar di dalamnya. Kemudian pastikan di table fleets juga datanya sudah tersedia. Oke, fungsi menambahkan data sudah berhasil. Maka bagian berikutnya adalah fungsi untuk mengambil data atau edit
Jadi ada nanti fungsi update, tapi yang pertama kita kerjakan adalah fungsi untuk mengambil data armada berdasarkan ID yang diminta. Jadi nantinya si klien bisa saja meminta data armada ini berdasarkan ID yang diinginkan. Jadi kita buat sebuah query baru menggunakan model fleet, kemudian kita find berdasarkan ID. Fungsi ini sederhana, hanya mengembalikan data yang dicari berdasarkan ID. Kemudian routingnya, yakni fleets kemudian diikuti dengan dynamic ID. Kemudian jangan lupa menggunakan metode edit. Oke, sudah selesai, saatnya untuk melakukan uji coba. Kemudian kita gunakan kirimkan ID-nya, ini kita ganti jadi get. Ini kita nonkan saja dulu, send, dan data armada sudah dikembalikan. Tugas berikutnya adalah membuat URL atau asesor agar URL dari gambar tersebut disediakan di dalam collection data yang dihasilkan. Oke, jadi kita buat collection. Ingat, collection itu diawali dengan get, diikuti dengan nama, kemudian diakhiri dengan atribut. Oke, sekarang kita lihat. Jangan lupa di append dulu agar dia masuk ke dalam collection return-nya nanti. Oke, namanya adalah foto URL. Kemudian kita gunakan apa ya? Bentar, kita gunakan asset saja ya. Asset, kemudian this, kita ambil dari folder fleets, kemudian diikuti dengan this foto untuk mengambil nama foto yang sudah disimpan. Kemudian kita klik send, dan terjadi error karena aset ini tidak ditemukan di Lumen. Jadi kita gunakan metode URL saja, bukan metode, tapi helper URL. Oke, datanya sudah disediakan dan terdapat satu data baru bernama foto URL beserta dengan value URL gambar yang dituju. Jika kita lihat, dia sudah sesuai. Oke, bagian ini sudah selesai. Saatnya untuk menghandle fungsi untuk memperbaharui data. Ini dalam hal ini adalah update data. Oke, kita buat fungsi bernama update, kemudian ada request, kemudian parameter kedua adalah ID yang akan diperbaharui. Jangan lupa kita membuat sebuah metode validasi di mana fungsinya tetap unik tapi dikecualikan ID yang akan diedit. Jadi nanti jika disimpan dengan plat number yang sama, maka si validasi unik ini akan dikecualikan berdasarkan ID yang diminta. Tapi jika dia menggunakan plat number yang berbeda, maka dilakukan pengecekan apakah sudah ada di database atau tidak. Oke, sekarang kita buat fleet find berdasarkan ID, lalu kita buat logika sederhana di mana jika ada file baru, jadi foto ini tidak wajib untuk diperbaharui. Jadi jika user mengosongkan file atau tidak mengirimkan file gambar, maka user tidak ingin memperbaharui gambar yang dimilikinya. Jadi kita hanya memperbaharui data yang lain. Tapi jika ada, maka kita buat logika sederhana saja, yakni menyimpan data file gambar yang baru tersebut. Jangan lupa untuk membackup nama file gambar tersebut, nama file gambar lama, agar ini nantinya bisa digunakan untuk menyimpan kembali file name-nya jika tidak terjadi perubahan gambar armadanya. Jadi file name yang lama tetap kita simpan. Jika ternyata fungsi block statement if itu tidak ada, maka variable file name itu tetap ditemukan di dalam fungsi update ini. Jadi kita membuat fungsi update di mana fungsinya sama saja dengan insert, hanya saja kita menggunakan metode update, lalu di dalamnya adalah plat number, ada type, dan ada foto. Nah, ini yang saya maksud pada bagian foto nantinya. Jika seandainya file gambar tidak dikirimkan, maka jika kita tidak membackup variabelnya ke dalam variable file name, maka dia akan memberikan error bahwasanya variable file name itu undefined. Oke, kita kembalikan responsnya berupa JSON. Kemudian definisikan routingnya menggunakan metode put, kemudian URL-nya sama saja dan diakhiri dengan metode update. Oke, sudah selesai. Saatnya kita melakukan testing di Postman. Buka kembali Postman, lalu kita gunakan metode post saja di sini. Kemudian pada bagian body kita tambahkan sebuah metode baru, field baru bernama method underscore method. Kemudian value-nya adalah put. Foto di sini saya unchecklist.
yang menandakan bahwasanya kita tidak ingin mengganti file foto armadanya. Kemudian klik send dan berhasil. Mari kita pastikan di database bahwasanya datanya sudah berubah. Kita lihat type-nya adalah 2, kemudian 61. Oke, fungsi ini sudah berjalan sebagaimana mestinya. Oke, fitur terakhir adalah membuat fungsi untuk menghapus data. Jadi kita buat sebuah metode baru di dalam Flash controller dengan nama destroy. Sebenarnya teman-teman bisa menggunakan nama yang berbeda, tapi untuk standarisasi atau kebiasaan standar yang digunakan oleh Laravel menggunakan metode destroy. Oke, kita find berdasarkan ID, kemudian kita hapus, bukan update, tapi harusnya hapus delete. Oke, jadi fungsi ini sebenarnya sudah menghapus data di database atau table Flash. Jangan lupa nanti kita akan menghapus file gambarnya. Jadi kita load dulu paket file, kemudian sebelum menghapus file di database, kita hapus terlebih dahulu data gambarnya atau file foto dari armada tersebut. Jadi kita gunakan fungsi dari paket file delete, kemudian kita ambil base path, lalu foldernya ada di public dan Flash. Kemudian slash diikuti dengan nama file yang akan kita hapus. Tentu saja kita ambil dari hasil query sebelumnya, yakni di variabel Flash. Oke, definisikan routingnya dengan menggunakan metode delete, kemudian URL-nya sama, dan kita gunakan metode destroy yang ada di controller. Oke, tadi saya melewatkan sesuatu, yakni jika kita ingin memperbaharui data, harusnya file foto yang lama itu dihapus saja dari dari foldernya kita agar tidak membebani dengan banyaknya gambar. Oke, jadi file yang lama kita hapus dan ditimpa dengan nama file yang baru. Oke, sudah selesai, saatnya untuk melakukan uji coba untuk proses penghapusan data. Oke, sekarang kita testing dulu untuk proses update-nya untuk memastikan bahwa fungsi memperbaharui file image pada data armada itu berjalan sebagaimana mestinya. Jadi kita cari gambar yang berbeda, kita kasih nama motor 1, kemudian kita coba upload, kita ganti di sini, cari gambar file yang baru saja di download, kemudian ini kita kembalikan saja jadi 1, sudah, method put, send. Oke, ini harusnya post, kemudian kita klik send, PUT, pastikan, oke. Sukses. Kita pastikan juga bahwasanya file gambarnya sudah diperbaharui. Sip, sudah berubah. Oke, tidak ada file gambar yang lainnya karena data gambar yang lama sudah dihapus dan ditimpa dengan file gambar yang baru. Jika kita refresh, data gambarnya juga sudah diperbaharui di database. Kemudian bagian terakhir adalah menguji coba fungsi untuk menghapus data. Kita lihat terlebih dahulu apakah sudah benar-benar ada di fungsi pengambilan data keseluruhan. Yap, ini juga sudah berjalan karena sudah ada data di database, maka data ini sudah bukan array kosong lagi. Sekarang kita gunakan atau uji coba untuk fungsi penghapusan data. Ini kita hilangkan saja, metodenya adalah delete, URL-nya adalah flash/2 send. Kita tidak memasukkan respon, memberikan respons sukses. Akan tetapi fungsinya sebenarnya sudah berjalan dan berhasil karena file gambarnya sudah hilang dan file yang ada di atau data yang ada di database juga sudah berhasil dihapus. Kita klik, kita lihat dulu, kita isi file gambar yang baru, data armada yang baru. Oke, sudah ada. Kemudian kita coba lihat, oke, datanya ada. Sekarang kita coba lagi fungsi hapus. Ada kesalahan. Kita lihat harusnya dia menggunakan ID 3 jadi bukan 2. Oke, kita lihat di sini ID 2 sudah hilang dan kita gunakan ID 3 untuk mencari data yang akan dihapus. Oke, sukses. Data yang ada di table database sudah hilang, file gambarnya juga sudah hilang. Jadi sekian materi kali ini, sampai jumpa pada materi berikutnya.